Aku mau ke Depok hari ini. Sudah lama nggak ke rumah bunda. Kamu ikut, Mas? Raisa bertanya dengan nada suara baik-baik saja pagi itu. Damar terkejut mendengar Raisa mengajaknya bicara secara baik-baik. Padahal akhir-akhir ini ia selalu ketus dan jutek. Ke Depok. Apakah Raisa ke Depok karena dipanggil bunda atas laporan Damar kemarin? Secepat itukah bunda bertindak? Apa bunda menyuruh kita ke sana? Damar coba mengorek keterangan. Biasanya juga kita ke sana tanpa menunggu disuruh bunda, kan? Raisa menjawab ringan. Tak ada lagi nada suara ketusnya. Damar senang. Semoga Raisa memang sudah berubah, tak lagi marah-marah padanya. Artinya rumah tangga mereka akan kembali normal. Aku ikutlah. Damar buru-buru bersiap, takut Raisa berubah moodnya. Raisa tersenyum tipis. Kena kamu, Mas. Kamu yang mulai melapor ke bunda, padahal aku masih mikir-mikir untuk bicara pada orang tua. Tapi kamu sudah tidak sabaran. Kamu lapor pada bunda bahwa aku berselingkuh. Malik teriak, maling kamu, Mas. Mari kita lihat bagaimana kamu di depan keluarga kita nanti. Sampai di Depok, terlihat bunda sudah siap menunggu mereka. Bunda sudah menyiapkan hidangan makan siang untuk mereka. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, bunda belum juga mengajak mereka makan. Sepertinya ada yang ditunggu. Untuk mengisi waktu, Damar ngobrol santai dengan ayah di ruang keluarga. Sedang Raisa lebih memilih masuk kamarnya. Seperti biasa, Saka sudah asik dengan Ras di pekarangan belakang. Terdengar ada yang datang. Damar berdiri dan melangkah ke depan untuk membukakan pintu. Ia terkejut melihat orang tuanya datang. Ada apa ini? Loh, ayah dan ibu ada perlu apa datang ke sini? Tanya Damar sambil menyalami kedua orang tuanya. Mertuamu yang minta kami datang. Katanya kangen, pingin kumpul-kumpul keluarga. Oh. Selesai makan siang, bunda mengajak semuanya duduk di ruang keluarga yang cukup luas itu. Bapak dan Ibu Yakub, terima kasih sudah berkenan datang. Sudah lama kita tidak berkumpul-kumpul seperti ini. Kebetulan kemarin Damar datang ke sini menyampaikan hal tentang rumah tangganya. Saya pikir akan lebih baik kalau kita bersama mengetahuinya dan bersama-sama pula mencari solusinya. Tadinya saya ingin menanyakan langsung pada Raisa. Tapi kata Raisa, lebih baik kalau ibu dan bapak Yakub juga ikut hadir. Damar berdebar mendengarnya. Apa yang akan dilakukan Raisa? Kesalahan Damar sudah jelas, tapi ia juga punya kartu truf kesalahan Raisa. Tapi yang pasti, Damar tak ingin saling menyalahkan. Ia ingin rumah tangganya kembali baik. Nak Damar, coba kamu ceritakan kembali apa yang sudah kamu sampaikan pada bunda kemarin, biar semua mendengar, sehingga kita bisa memikirkan solusinya bersama-sama. Bunda berkata dengan tenang. Meski ia belum mendengar apapun dari putrinya itu, ia yakin Raisa tidaklah seperti yang dituduhkan oleh Damar. Dan ia berharap agar rumah tangga putri sulungnya itu bisa kembali baik. Damar merasa peluhnya mulai mengalir, padahal ruangan itu cukup sejuk oleh kipas angin.
Dengan terpatah-patah, dia mulai menceritakan sikap Raisa yang banyak berubah dan kecurigaannya pada lelaki yang sering pergi dengan Raisa. Ayah Raisa terkejut mendengar penuturan Damar. Apa iya Raisa berbuat seperti itu? Sering pergi dengan lelaki lain? Diliriknya putrinya itu yang duduk tenang mendengar tuduhan yang disampaikan oleh suaminya. Tak ada kegusaran di wajahnya. Damar, jangan-jangan lelaki itu dulu yang memukulimu sampai babak belur, dan kamu tidak mau mengakuinya pada kami demi melindungi istrimu. Ibu Damar tiba-tiba bicara. Damar pernah dipukuli orang. Benar nak Damar? Bunda bertanya terkejut. Kok Raisa tidak pernah bercerita sehingga ia dan ayah Raisa tidak tahu apa-apa? Iya, waktu itu Damar datang ke rumah dalam keadaan babak belur. Pakaiannya diambil semua dan Damar hanya diberi kain sarung. Kalau benar laki-laki itu yang berbuat keterlaluan sekali. Ia inginkan istrimu, tapi kamu yang dipukulinya. Ibu Damar bicara dengan emosi. Masih teringat olehnya kondisi Damar saat itu. Tubuh babak belur, wajah bonyok, dan tubuhnya hanya ditutupi selembar kain sarung. Raisa tersenyum mendengarnya. Ia tahu sekali cerita sesungguhnya, tapi mana mungkin Damar berani berterus terang pada orang tuanya. Damar mengkerut mendengar ucapan ibunya. Harusnya ibu tidak perlu menceritakan hal tersebut di sini. Sama saja dengan Damar di muka mertuanya. Esa, betul kamu menjalin hubungan dengan pria lain? Ayah bertanya pada putri sulungnya itu. Raisa tidak menjawab. Ia hanya diam menunduk, membuat semua orang jadi menduga-duga. Kamu bisa membuktikan tuduhanmu itu, Damar? Tanya ayah Raisa, menatap tajam menantunya itu. Saya punya foto-foto mereka ya. Ini saya kirim fotonya. Silakan lihat di HP masing-masing. Damar segera mengirim foto-foto yang dimaksudnya itu. Nak Esa, ibu gak menyangka kamu tega mengkhianati suamimu. Padahal suamimu sangat menyayangimu. Bahkan ia sengaja membeli mobil yang bagus agar kalian bisa menikmatinya bersama-sama. Ternyata ibu salah menilaimu. Selama ini kami semua sangat menyayangimu karena perilakumu yang sangat baik di mata kami. Tega kamu menelikung suami yang sangat mencintaimu. Ibu Damar berucap setelah melihat gambar yang dikirimi oleh Damar. Ia percaya begitu saja pada putranya sehingga ia menjadi sangat kecewa pada Raisa, menantu yang selama ini sangat disayangnya itu. Raisa tak menjawab. Ia hanya menunduk. Satu orang kena racun Damar nih. Siapa lagi yang percaya? Omong kosong lelaki belang hidung ini, batinnya. Ayah, bunda, memang betul Mbak Esa menjalin hubungan dengan lelaki lain. Aku saksinya. Tiba-tiba Rasaf muncul di ruangan itu. Ucapannya jelas, membuat orang terkejut semua orang. Tuh, adiknya sendiri mengakui. Tega kamu Sah. Ibu Damar kembali bersuara. Damar bingung apa maksud Rasaf. Aku punya buktinya, lebih lengkap dari yang dimiliki Mas Damar. Ras menghubungkan laptopnya dengan televisi agar semua orang di ruangan itu bisa melihat bersama-sama gambar yang akan ditayangkannya. Lalu mulai menayangkan gambar-gambar yang dimilikinya. Di layar TV
Tampak Raisa berjalan berdua dengan seorang pria di sebuah hotel, tapi tidak bersentuhan sama sekali. Gambar tersebut diambil dari belakang, sehingga wajah si pria tidak terlihat. Lalu keduanya masuk ke sebuah ruangan, seperti ruang kerja, bukan kamar tidur hotel. Ternyata dalam ruangan tersebut sudah menunggu seorang pria lain. Tak lama, seorang pria yang masih muda datang, membawa gulungan kertas gambar dan membentangnya di atas meja. Terlihat mereka berempat tengah membahas sesuatu. Tak lama setelah itu, keempatnya berjalan menuju beberapa ruangan dan terlihat memperhatikan serta membahas tentang gorden jendela hotel tersebut. Lalu Ras mempause gambar tersebut. Sampai di sini paham bentuk hubungan Mbak Esa dan pria lain. Bukan satu pria, tapi beberapa pria yang berhubungan dengan Mbak Esa, sehubungan dengan bisnis baru yang dirintisnya. Alhamdulillah, Ibu lega. Ternyata Damar hanya salah sangka padamu, Nak Esa. Rasa sayangnya yang begitu besar padamu membuat ia cemburu buta. Ibu Damar berucap sambil melangkah ke samping Raisa duduk, lalu memeluk menantunya itu dengan rona bahagia. Duh, gak punya pendirian banget nih si ibu. Raisa terkejut melihat rekaman gambar tersebut. Dari mana Rasaf mendapatkan semua gambar tersebut? Mari kita lihat kelanjutannya. Ras memutar kembali lanjutan video tersebut. Di lobi hotel yang sama, terlihat Damar dan Ayuna berjalan berangkulan memasuki lift. Di dalam lift, mereka tetap berangkulan dan sempat-sempatnya berciuman, meski ada orang lain dalam lift tersebut. Keluar dari lift, keduanya memasuki kamar bernomor 312. Sampai di situ gambar terhenti. Damar terkejut setengah mati. Siapa yang sudah merekam gambarnya dan Ayuna di hotel tersebut? Apa Rasaf diam-diam membuntutinya? Gambar di dalam lift pasti diambil oleh orang yang juga berada di lift tersebut. Sayang Damar tidak memperhatikan siapa saja yang ada di lift saat itu. Yang pasti tidak ada Ras di sana. Lalu siapa? Tadi ia sempat lega karena ternyata istrinya tidak menyeleweng dengan pria lain. Tapi kini hatinya menciut melihat justru gambar dirinya lah yang menyeleweng dengan wanita lain. Mana semua mata tertuju pada dirinya, seolah minta penjelasan. Masih mau melihat gambar lengkapnya? Ras bertanya dengan tenang, mengalihkan pandangan semua orang dari Damar. Apa-apaan kamu, Ras? Bisa-bisanya kamu mengedit foto. Hentikan, jangan suka memfitnah orang. Secepatnya Damar berteriak. Ia sangat takut kalau Ras menayangkan gambar-gambar yang lebih vulgar. Tenang Mas, ini hanya sebuah gambar. Ras melanjutkan video tersebut. Semua langsung berteriak, terkejut melihat adegan Damar dan Ayuna di kamar tidur Raisa dalam keadaan tanpa busana. Ada Raisa, Saka dan Ras juga dalam ruangan tersebut. Itu kejadian saat pengajian dan tasyakuran seminggu sebelum pernikahan Mbak Vita. Kita semua hadir di rumah Bunda, tapi Mas Damar tidak hadir karena ada lembur di kantor, katanya. Rupanya lemburnya di kamar Mbak Esa bersama perempuan itu. Saat itu rencananya Mbak Esa sampai malam di rumah Bunda dan akan dijemput oleh Mas Damar. Tapi ternyata sebelum sore semua urusan di sini sudah beres. Maka Mbak Esa minta pulang lebih awal.
Bunda menyuruh aku mengantar Mbak Esa pulang. Sampai di rumah, kami mendapati kejadian seperti di gambar itu. Gambar itu aku yang mengambilnya. Tragisnya lagi, justru Saka yang pertama kali melihat papanya dengan perempuan itu di kamar mamanya. Semua terdiam mendengar penjelasan Ras. Terlihat semua shock melihat tayangan tersebut, sedang Damar hanya bisa tertunduk. Masih ada yang lebih menarik. Ras kembali memutar video tersebut. Gambar memperlihatkan situasi rumah Raisa yang kosong, lalu beralih ke kamar tidur yang ternyata di dalamnya ada Damar dan Ayuna. Lagi-lagi dengan kondisi tanpa busana. Gambar itu juga memperlihatkan bagaimana Ras memukuli kedua orang tersebut sampai babak belur. Lalu terlihat Raisa sedang menyeret perempuan itu keluar rumah. Ini kejadian pas di hari pernikahan Mbak Vita. Saat resepsi sedang berlangsung, Mas Damar menghilang. Aku segera memeriksa CCTV di rumah Mbak Esa yang terhubung dengan ponselku. Aku melihat kedua orang itu masuk rumah. Buru-buru aku ajak Mbak Esa menyusul mereka ke rumahnya di Bekasi. Itulah yang terjadi seperti gambar yang sudah ditonton tadi. Karena aku dan Mbak Esa harus segera kembali ke Depok, maka Mas Damar kami antar ke rumah Ibu dan Bapak Yakub. Maaf, saat itu aku memukulnya. Dan maaf juga, karena saat itu Mas Damar tak sempat mengenakan bajunya, sehingga terpaksa aku tutupi dengan sarung. Saat itu Bunda bertanya, kemana dan mengapa kami pergi, meninggalkan acara yang sedang rame-ramenya. Nah, inilah jawabannya, Bun. Aku dan Mbak Esa sengaja belum mengatakan hal ini pada Bunda dan Ayah, karena tidak ingin membuat geger di hari pernikahan Mbak Vita. Kita sedang banyak tamu, dan alasan ini pula lah, maka aku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Mbak Esa. Kasihan dia, sendirian menghadapi masalah yang sudah menghancurkan hatinya ini. Hening, semua terdiam dengan pemikiran masing-masing. Esa mengusap air yang diam-diam mengalir di pipinya. Sementara Damar berharap saat itu bumi yang dipijaknya terbelah agar ia bisa masuk dan menghilang ke dalamnya. Betapa malu dan takutnya ia saat itu. Sa, kamu masih menginginkan pernikahanmu berlanjut? Tiba-tiba Ayah memecah keheningan dengan pertanyaannya. Tanpa ragu, Raisa menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Ayah, Bunda, Ibu dan Ayah Yakub. Aku tak sanggup mempertahankan rumah tanggaku. Izinkan aku melepaskan diri dari ikatan pernikahan ini. Kamu sudah yakin, Sa? Ayah menegaskan sekali lagi. Dadanya bergemuruh menahan emosinya. Ya, Ayah. Rasa sakit karena dihianati sudah menghapus semua rasa cinta dan hormatku pada suamiku. Mungkin Mas Damar sudah bosan dengan pernikahan kami, sehingga ia mencari wanita lain. Aku ikhlaskan ia menjalani hidup bersama wanita itu. Menikahlah dengan dia, Mas, agar kalian tidak terjerumus dosa zina terus-menerus. Jangan memberi contoh buruk pada Saka. Lirih penuh luka suara Raisa. Bunda memeluk putrinya itu dengan air mata berderai. Hatinya pun serasa ikut terjepit. Sakit putrinya adalah sakitnya juga. Tak menyangka sedikit pun Damar, menantu kesayangannya, telah benar-benar menyakiti hati Raisa, dan dengan tanpa berdosa malah menuduh Raisa yang telah berkhianat.
Tega sekali dia. Segera urus perceraianmu. Besok ayah akan mencarikan pengacara untuk mendampingimu. Tegas suara ayah Raisa. Wajahnya memerah, menahan kemarahannya. Berani sekali Damar menyakiti hati putri tersayangnya. Sah, aku minta maaf. Mari kita perbaiki semuanya. Aku bertaubat, Sah. Aku bersumpah tak akan mendekati Ayuna lagi. Aku sangat mencintaimu dan Saka anak kita. Ayo kita mulai memperbaiki rumah tangga kita, Sah. Saka butuh kita berdua untuk merawatnya. Sungguh, aku tak ingin berpisah denganmu. Damar berlutut di depan istrinya. Diraihnya jemari istrinya itu, tapi Raisa menepisnya. Nak Esa, lihatlah, suamimu sudah minta maaf padamu. Bahkan ia sudah menerima hukuman dipukuli Nak Rasaf. Maafkanlah ia, mungkin kemarin itu ia hilaf. Jangan buru-buru mengambil keputusan bercerai. Kasihan Saka. Ia membutuhkan papa dan mamanya. Ibu janji akan ikut mengawasi Damar agar ia tak bertemu wanita itu lagi. Ingat Nak Esa, jadi janda itu tidak enak. Ibu Damar berkata sambil mengusap-ngusap lengan menantunya itu. Duh ibu, tak tahukah engkau bahwa putramu itu sudah setahun membohongi dan mengkhianati Raisa, istrinya. Polos sekali pemikiran wanita sederhana yang berstatus ibu Damar itu. Sebentar, tadi ia ikut menyalahkan Raisa yang kata Damar suka pergi dengan lelaki lain. Lalu setelah melihat kegiatan Raisa yang sebenarnya, dengan mudahnya pula ia mengucap syukur dan membela putranya yang cemburu buta katanya, sehingga menuduh istrinya berselingkuh. Dan kini ia minta Raisa memaafkan putranya yang sudah membohongi dan mengkhianati Raisa dengan berselingkuh dengan perempuan lain. Apa tadi katanya? Ia akan ikut mengawasi Damar agar tak mendekati selingkuhannya lagi. Dia kira Damar anak TK yang bisa diawasi dengan mudah. Dan bagaimana Damar tak bertemu lagi dengan Ayuna? Wong dia satu ruangan di kantornya. Ibu Damar mengguncang tangan Raisa yang diam membisu, seraya menangis memohon-mohon. Sedang Damar masih berlutut di depan istrinya itu. Sudah Bu, tak sepatutnya ibu memohon-mohon untuk anak yang tidak tahu diri ini. Sudah punya istri yang cantik, pintar, soleha, masih saja kepincut sama wanita murahan di luar sana. Ayah Damar menenangkan istrinya, lalu berdiri mendekati Damar. Berdiri kamu. Ditariknya kerah baju Damar hingga anaknya itu berdiri. Dan plak, plak, dua tamparan yang keras hinggap di pipi Damar membuat sudut bibirnya mengeluarkan darah. Seumur hidupnya, baru sekali ini ia melayangkan tangan pada anaknya. Pak Yakub adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang dan penyabar. Dulu kamu sempoyongan datang ke rumah dengan tubuh hanya dibalut kain sarung, mengaku dirampok orang, sehingga kami semua merasa iba padamu. Ternyata kamu dipukuli karena tertangkap basah berbuat zina. Betul-betul tak tahu malu kamu, Damar. Sudah lupa kamu pada Tuhanmu. Jangan paksa Nak Esa kembali padamu. Apapun keputusan istrimu harus kamu terima. Resiko bagi orang yang telah mengkhianati rumah tangganya sendiri.
Ayah Damar menarik tangan istrinya, lalu berdiri menghadap kedua orang tua Raisa. Ibu dan Bapak Hisam, kami sungguh malu dengan kelakuan anak kami. Minta maaf pun kami rasanya tidak cukup mengobati luka hati Naesa. Sekarang kami serahkan semua keputusan pada Naesa. Kalaupun seandainya Naesa memilih untuk berpisah, saya pastikan Damar tidak akan mempersulitnya. Satu pinta saya, izinkan kami tetap bisa bertemu dengan cucu kami, Sakara. Kami sangat menyayanginya. Kami pamit dan kami mohon maaf. Kesalahan anak kami telah merusak segalanya. Ayah dan bunda mengantar besannya itu ke teras. Damar dipaksa ikut pergi oleh ayahnya. Raisa merasa tubuhnya kaku membeku. Datang juga saatnya semua berakhir. Berhari-hari ia minta petunjuk pada Ilahi. Langkah apa yang harus diambilnya? Berhari-hari ia bertanya pada hatinya sendiri. Sanggupkah ia meneruskan rumah tangga, hidup berdampingan dengan suami yang sudah khianat? Atau kalau mereka berpisah, sanggupkah ia sendirian menapaki hidupnya ke depan tanpa Damar, lelaki yang pernah sangat dicintainya itu? Seumur hidup, Raisa hanya mengenal satu laki-laki, yaitu Damar, yang mengisi hatinya. Keputusannya hari ini di hadapan kedua orang tua dan mertuanya mungkin sudah petunjuk dari Yang Kuasa, merupakan jawaban dari istikharah yang dilakukannya hampir setiap malam. Semoga Allah memberi kekuatan padanya saat harus menjalani hidup sendiri, membesarkan putranya sendiri nanti. Setelah Sakara bangun dari tidurnya sore itu, Raisa segera memandikannya dan mengganti pakaiannya, lalu pamit pulang pada bunda dan ayah. Berserah diri pada Allah ya nak. Semoga persoalanmu cepat selesai. Kalau kamu butuh kami, datanglah. Kami orang tuamu selalu ada untukmu. Bunda mencium kedua pipi putrinya itu, sedang ayah mengusap-usap punggung Raisa, seperti yang selalu dilakukannya ketika Raisa masih kecil dulu. Luruh air mata Raisa menerima begitu besar kasih sayang orang tuanya padanya. Maafkan aku, bunda dan ayah. Aku tidak mampu menjaga perkawinanku sehingga harus terputus di tengah jalan. Yang pasti hal ini akan membuat malu ayah dan bunda. Bagaimanapun sebuah perceraian adalah hal yang akan jadi perbincangan banyak orang. Aku sudah mencoreng nama baik ayah dan bunda. Tak usah dipikirkan itu, Sa. Bagi kami, kebahagiaanmu lebih penting. Untuk apa bertahan dalam sebuah perkawinan yang sudah rusak, hanya akan membuat hidupmu menderita. Mungkin awalnya akan berat bagimu. Selalulah minta kekuatan pada Sang Kholik. Berserah diri padanya ya nak. Mereka bertiga saling berpelukan. Diam-diam ayah mengusap air di sudut matanya. Sebelum sampai di rumah, mereka mampir di mall untuk makan malam dulu. Saka pingin makan bento katanya. Mah, habis makan nanti aku boleh main bongkar sebentar ya. Saka menatap mamanya penuh harap. Raisa menatap putranya itu. Sudah agak lama juga ia tidak mengajak Saka bermain di luar rumah. Apapun masalah orang tuanya, Saka tetap harus berbahagia. Raisa tak ingin anaknya kehilangan keceriaan masa kecilnya. Raisa mengangguk. Dengan girang, Saka menghabiskan makanannya, lalu menarik tangan omnya menuju area bermain.
Diam-diam Raisa berjanji dalam hatinya bahwa ia harus punya waktu lebih banyak untuk putranya. Selama ini ada Damar bersama mereka. Saat Raisa sibuk bekerja, Damar siap mendampingi putra mereka bermain dan belajar. Tapi kini semua sudah berakhir. Tak akan ada lagi Damar bersama mereka. Bahkan Saka sudah memulai lebih awal. Bocah 5 tahun itu sudah menghindari papanya. Sejak melihat papanya tidur dengan perempuan lain, Raisa juga tidak bisa terlalu bergantung pada Rasaf, adiknya. Walau Ras sangat menyayangi Saka, namun ia punya kehidupan pribadinya sendiri. Bersambung.